Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wardah SPDGR selaku fasilitator saya dan Pak Agus Setianto MPD selaku pengajar praktik saya dalam kegiatan pendidikan program guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Megawati. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan tahap pertama pada supervisi akademik, yaitu kegiatan praobservasi. Berikut adalah kegiatan praobservasi saya. Baik, selamat pagi Bu Megawati. Selamat pagi Bu Mega Cynthia. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan sehat Bu. Tuhan terus keadaan sehat ya Bu. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan coaching mengenai supervisi akademik. Sebelumnya bisakah Ibu perkenalkan diri dulu Bu? Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Bu Megawati. Saya adalah rekan kerja dari Bu Mega Cynthia. Saya adalah guru di SDN 27 Bonsor. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya pada kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan melakukan kegiatan praobservasi yang sebelumnya nanti akan melakukan observasi kepada Ibu Megawati dalam kegiatan di kelas pembelajaran di kelas mengenai mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita. Terima kasih juga Ibu Megawati sudah berkenan hadir dalam kegiatan praobservasi pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi Bu? Yang pertama, saya sangat senang ya Bu, karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Jadi perasaan Ibu sebelum kompetensi ya sama Bu, seperti kita santai di sini Bu, kita berbagi pengalaman, berbagi ide bagaimana cara kita untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita. Saya juga pernah mengalami yang seperti Ibu alami. Kita juga perlu pasti ada awalnya kita ada merasa khawatir dengan apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan supervisi ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi, yaitu mengenai supervisi akademik. Nah, tujuan supervisi akademik ini Bu, untuk kita mengembangkan kemampuan kita, untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita, untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kita. Bagaimana cara kita untuk mengembangkannya, yaitu dengan cara kita melihat atau melakukan supervisi seperti ini Bu. Jadi kita di sini santai bersama-sama, berbagi pengalaman, berbagi ide, bagaimana cara kita bisa mengembangkan kompetensi kita mengajar di kelas, seperti itu Bu. Iya Bu. Nah, pada kegiatan observasi nanti kira-kira waktunya kapan Bu? Hari Selasa Bu. Mungkin bisa hari Selasa ya Bu. Iya. Ibu masuk hari Selasa lagi di kelas Ibu. Iya. Jadi
Sebelumnya saya ingin mengetahui kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan supervisi yang akan kita lakukan hari Selasa ini. Yang pertama, untuk murid, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran apa yang akan saya sampaikan, serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar mengajar di dalam kelas. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam. Jadi seperti itu ya Bu, yang ingin Ibu kembangkan mengenai apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran pada saat supervisi ya Bu ya. Iya. Sebelumnya Bu, saya ingin tahu dalam kegiatan supervisi nanti materi apa yang akan Ibu gunakan pada kegiatan supervisi nanti. Saya akan memberi pembelajaran tematik, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi materinya peduli terhadap makhluk hidup. Iya. Jadi materinya. Kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan apa Bu tujuannya? Yang pertama, siswa bisa membedakan ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat dan tidak terawat dengan benar. Jadi itu tujuannya Bu ya. Terus yang kedua, siswa bisa melalui diskusi, siswa mampu membuat laporan tentang bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan dengan baik. Jadi itu ya Bu tujuan pembelajarannya. Iya Bu. Ya. Yang selanjutnya saya ingin bertanya mengenai tantangan apa yang Ibu hadapi dalam mengajar pada materi yang akan Ibu ajarkan pada hari Selasa nanti. Tantangannya biasanya siswa pada saat kita sedang memberi pelajaran kepada mereka ada yang asik ngobrol sendiri, mengganggu teman. Maka itulah yang saya anggap tantangan bagi saya di dalam pembelajaran di kelas, Bu. Jadi itu apa ada lagi tantangan yang lain Bu? Mungkin hanya itu saja, Bu. Oh itu dulu ya Bu ya tantangan. Mungkin karena belum melaksanakan atau mungkin Ibu merasa gugup. Jangan gugup ya Bu ya, kita santai di sini, kita belajar bersama-sama mencari ide, mencari solusi untuk bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar murid-murid kita di kelas. Nah selanjutnya kira-kira mengenai kegiatan supervisi ini, persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan dalam kegiatan yang akan kita lakukan nanti Bu? Persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas. Kemudian menyiapkan media pembelajarannya agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran nantinya, Bu. Media juga ya. RPP ya Bu ya. Terus media pembelajaran, LKPD. Medianya tuh dalam bentuknya seperti apa Bu? Medianya tuh dalam bentuknya seperti apa yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam melakukan presentasi nanti? Saya akan membawa media pembelajaran seperti aksi nyata, seperti siswa mengamati tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Oh itu berarti dalam bentuk benda nyata ya Bu ya, yang secara konkret yang bisa dilihat langsung seperti itu ya. Iya. Selain itu apa ada lagi media yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan belajar mengajar? Ada Bu, mungkin melihat video dan juga melihat gambar-gambar. Jadi menggunakan gambar ya Bu ya. Jadi Ibu mudah-mudahan nanti dalam kegiatan mengajar di kelas Ibu bisa memberikan kemampuan Ibu, kompetensi yang ada pada diri Ibu dalam menyampaikan, mengajarkan kepada murid-murid kita di kelas. Nah nanti kalau boleh tahu Bu, dalam proses di kelas kira-kira
yang ingin Ibu kembangkan dalam mengimplementasikan materi yang apa yang ingin Ibu kembangkan dari murid-murid Ibu di kelas? Yang ingin saya kembangkan itu melihat Kemampuan kognitif ya Bu ya. melihat kemampuan siswa, karena kemampuan siswa itu berbeda-beda. Terus melihat keterampilan siswa di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka di kelas. Jadi seperti itu ya Bu Iya. ya. Jadi mengenai segala tugas yang Ibu ingin rencanakan, yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu siapkan dalam mengupayakan agar pengembangan ini dapat tercapai? Strateginya. Mungkin saya akan menggunakan strategi menggunakan media gambar, media yang sesuai dengan terus benda nyata seperti tumbuhan terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti semoga kegiatan supervisi ini bisa berjalan dengan baik. Dari kegiatan ini semua, apa harapan yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan kita kali ini? Harapan saya semoga apa yang saya ajarkan di dalam kelas siswa dapat menerimanya dengan baik dan dapat mengerti dan bahkan dapat bisa membedakan tumbuhan terawat dan tumbuhan yang tidak terawat seperti itu. Baik ya Bu, semoga harapan Ibu, harapan kita bersama bisa terwujud dalam mengembangkan kemampuan kita dalam melakukan supervisi di kelas, seperti yang kita tahu tadi, yaitu tujuan supervisi ini tadi untuk mengembangkan kemampuan kompetensi mengajar kita di kelas ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin pada kegiatan praobservasi ini kegiatan kita sampai di sini. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Megawati yang sudah mau berbagi, mau membagikan informasi mengenai sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Semoga nanti dalam kegiatan supervisi kita hari Selasa bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga yang kita rencanakan, yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan diawali dengan doa. Yang berdoa kita minta Firmanus Ferdi. Yesus, kami mau belajar. Hari ini, Yesus, Terima kasih Firmanus Ferdi sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, hari ini kita belajar, kita absen dulu ya. Firmanus Ferdi, Sujeti Putra Wanda, Engki Kristiani. Baik, akan lanjut pelajaran kita hari ini. Masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin anak-anak? Mengenai apa? Kemarin kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap kelestarian hewan dan tumbuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup.
halaman 75. Ayo cintai lingkungan pembelajaran satu. Ya? Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini akan ada diskusi pertama, akan ada diskusi, tanya jawab, dan ibu akan menayangkan video nantinya di sini. Ya. Terus pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis ciri-ciri tumbuhan terawat dan tidak terawat dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, siswa mampu membuat laporan tentang bagaimana merawat tumbuhan dengan benar. Hari depan kita sudah melihat, ini ada tumbuhan, ini sama-sama tumbuhan. Tumbuhan apa? Tumbuhan? Nama tumbuhannya apa? Tumbuhan bunga. Nah, di sini ada tumbuhan bunga, sama-sama tumbuhan bunga. Ada perbedaannya, tumbuhan yang terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Tumbuhan yang terawat yang mana? Ya, yang di sebelah kanan ya. Ciri-ciri tumbuhan terawat bagaimana? Tumbuhannya segar. Terus apa lagi? Segar. Daunnya lebar. Sementara tumbuhan yang tidak terawat dia akan kelihatan tidak bagus karena kecil, kurus, apalagi tidak mekar. Masing-masing sudah ada gambar yang mana hewan terawat dan yang mana hewan yang tidak terawat. Yang mana? Ini. Ada gambar sapi, bukan sapi, kuda yang terawat dengan tidak terawat. Ciri-ciri yang terawat bagaimana? Kudanya gemuk, sehat, dan bersih. Sedangkan hewan yang tidak terawat kurus, ya kurus dan kotor. Karena kemarin ibu sudah membagikan kelompoknya masing-masing. Nanti masing-masing kelompoknya berdiskusi dan nulis ciri-ciri tumbuhan terawat dan tidak terawat. Ibu berbagi ini. Tulis ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Tugasnya adalah menulis ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Kelompok 1 melalui video dan kelompok 2 mengamati gambar. Dan waktunya ibu kasih 5 menit. Dimulai dari sekarang. Masing-masing kelompok kerja dengan baik ya, supaya nanti hasilnya juga bisa mendapat nilai yang baik. Silakan kerjakan dulu. Diskusi bersama mengenai tumbuhan terawat dan tidak terawat. Diskusi bersama mengenai tumbuhan terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Silakan. Tadi macam mana ciri-ciri baik, sehat, gemuk? Yang
Yang mana tumbuhan yang terawat? Yang mana tumbuhan yang terawat? Coba lihat videonya. Yang mana tumbuhan yang terawat? Ayo amati videonya mengenai tumbuhan terawat dan tidak terawat. Batangnya kecil kan? Sudah selesai? Jawab Pak. Sudah selesai? Baik. Nah, sesuai dengan tujuan kita tadi, nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Terawat dan tidak terawat. Tumbuhan terawat ciri Hang ya. batang yang Bunyi pergi ke sekolah. Bunyi. lebar. Tumbuhan tidak terawat. Berapa aja? Ciri-cirinya batangnya kecil, daun Masa juga kemarin. kering. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang hasil diskusi dari kelompok 2. Ibu persilahkan untuk maju ke depan. Dua-duanya boleh maju. Nanti yang satu menampil atau melihatkan gambar hewan kepada kelompok yang lain. Jadi gambar hewan. Kelompok lain perhatikan ya. Tadi kami membahas hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat. 2. Tidak terawat ciri-cirinya. 1. Kurus. 2. Kotor. Hewan terawat. 1. Hewan terawat ciri-cirinya. 1. Gemuk. 2. Bersih. Nah, silakan duduk untuk kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, tadi kita sudah mendiskusikan masing-masing kelompok mengenai tumbuhan terawat dan tidak terawat. Hasil PPD-nya Ibu ambil ya. Tadi anak-anak kita belajar tentang apa? Ya, mengenai hewan peduli terhadap makhluk hidup, hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat. Tumbuhan terawat mempunyai ciri-ciri apa? Tumbuhan terawat mempunyai ciri-ciri batang yang besar dan daun yang lebar. Hewan dan tumbuhan yang tidak terawat apa? Batang yang kecil dan daun yang kering. Sedangkan hewan yang tidak terawat bagaimana? Hewan yang tidak terawat ya memiliki ciri-ciri badan yang lurus dan hewan yang tidak terawat. Coba tunjukkan Hermanus Ferdi yang mana? Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Apa? Iya, kotor. Coba Minggi sebutkan tumbuhan terawat dan tidak terawat. Coba sebutkan tumbuhan terawat ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-cirinya tumbuhan yang terawat, ciri-cirinya. Iya, batang yang besar, daun yang lebar. Sedangkan tumbuhan yang tidak terawat,
benang yang kecil dan daunnya ke bagus ya. Baik, Ibu akan beri evaluasi. Nanti kalian kerjakan masing-masing ya. Ibu beri 10 soal, kerjakan masing-masing. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan kerjakan masing-masing. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelas. Sudah selesai? Selesai, aku ambil ya. Ibu kasih nilai dulu, besok Ibu kembalikan ke masing-masing. Nilainya. Baik, pembelajaran kita tadi mengenai apa? Ya, mengenai ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Jadi ciri-ciri tumbuhan terawat bagaimana? Ciri-ciri tumbuhan terawat. Apa? Batang yang besar. Iya, daun yang lebar. Sedangkan hewan yang terawat ciri-cirinya bersih dan dan hewan yang tidak terawat ciri-cirinya kurus dan di pelajaran kita rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu ajarkan pada pagi ini dapat bermanfaat kita semua. Tadi kita diawali dengan doa, maka pada penutupannya pun dengan doa. Yang pimpin kita dalam doa, minta kesediaan sugesti ke depan. Silakan sugesti maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, pelajaran kita cukup sampai di sini. Ucapkan selamat pagi. Saya hormati Pak Agus Setianto selaku pengajar praktik saya dan Ibu Megawati selaku guru yang kemarin saya sudah melakukan coaching itu tahap praobservasi. Kata itu ada 3 tahap. Nah, praobservasi sudah saya lakukan kemarin tanggal 3 April tahun 2023 dan yang observasi juga sudah saya lakukan kemarin Pak pada tanggal 4 April 2023. Terima kasih juga pada Pak Agus dan Bu Mega sudah berkenan hadir pada kesempatan ini pada kegiatan ini berkaitan dengan praktik mengajar yang sudah dilakukan Bu Megawati rekan saya ya Bu ya. Jadi baik Bu, sebelumnya yang saya ingin tanyakan kira-kira dari obrolan kita kali ini nanti apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin yang saya harapkan itu ada pembelajaran
supaya apa yang akan disampaikan nanti dapat saya pahami, dapat saya mengerti, dan kita dapat berkolaborasi bersama, terus saling bertukar pendapat. Seperti itu. Baik Ibu ya. Setelah kita melakukan kegiatan mengajar kemarin Bu, kita sudah melakukan dengan baik. Saya ingin tanyakan bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Boleh diceritakan Bu perasaan Ibu? Perasaan saya senang, bahagia, seperti itu. Memang ada rasa deg-degan, Pasti ada itu Iya. Karena kan selama ini kan saya tidak pernah dinilai oleh penilai dari dinas atau siapa saja. Mungkin ada rasa tidak percaya diri yang pastinya seperti itu. Mungkin dengan ini kita belajar bersama-sama ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini akan terus berjalan sehingga kita bisa mengembangkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya Bu ya. Iya. Nah, baik Bu, terima kasih sudah bercerita dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin. Dari kita sebelum melakukan observasi, kita juga sudah bertemu kemarin pada kegiatan observasi. Nah, dari strategi yang pernah Ibu sampaikan pada saya ya pas pra-observasi, ya bagaimana strategi-strategi ini apakah bisa Ibu bisa dilakukan sehingga bisa membuat proses pembelajaran Ibu dengan baik. Strateginya apakah sudah berjalan dengan baik kemarin Bu? Iya, saya rasa sudah berjalan dengan baik Bu. Memang mungkin masih ada kekurangan karena setiap pembelajaran itu tujuannya itu semuanya pasti mau berjalan dengan lancar, tapi kita karena kita adalah manusia biasa pasti ada juga kekurangannya. Nah, jadi yang namanya segala sesuatu kita lakukan pasti ada lebih kurangnya Bu ya. Jadi kita belajar di situ bagaimana kita menanggapinya, merefleksikannya agar yang menjadi kekurangan kita bisa menjadi acuan kita untuk kedepannya lebih baik ya Bu ya. Nah, mengenai tujuan yang sudah Ibu tetapkan dalam kegiatan observasi dan harapan Ibu, Ibu merasa apakah sudah tercapai atau belum Bu? Mengenai tujuan yang sudah Ibu berikan dan harapan Ibu dalam kegiatan observasi kemarin, apakah Ibu sudah merasa tercapai atau belum Bu? Saya rasa sudah Bu. Memang belum mencapai tingkat yang lebih baik, tapi saya rasa sedanglah bisa tercapai. Terus siswa juga bisa menanggapi apa yang saya jelaskan, terus bisa membedakan yang mana tumbuhan yang terawat dan yang mana tumbuhan yang tidak terawat. Iya, kemudian kita sudah melihat bersama-sama ya Bu ya bagaimana Ibu menyampaikan kegiatan pembelajaran Ibu di kelas dan juga melihat pas observasi Ibu sudah melakukan yang sangat baik ya Bu ya, meskipun ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, dari kegiatan ini bisa Ibu ceritakan mengenai hal-hal apa saja yang Ibu rasakan dalam pembelajaran Ibu, mengenai praktik baik apa yang bisa Ibu pertahankan dan harus diperbaiki ke depannya. Mungkin model pembelajaran harus saya ubah seperti itu. Iya. Soalnya saya perhatikan banyak anak-anak yang merasa jenuh, terus ada yang sibuk sendiri. Mungkin model cara pembelajarannya yang akan saya ubah seperti itu, supaya apa yang saya harapkan nanti bisa tercapai dengan baik. Mungkin dari pengalaman yang sudah ya Bu. Iya. Meskipun baru sekali kita lakukan, tapi
udah ada rasa kalau kita tuh pengen melakukan suatu perubahan, Iya. dan kita harus melakukan persiapan ya. Jadi kita agar semuanya lebih berjalan dengan baik, kita melakukan persiapan yang baik agar bisa terlaksana seperti itu ya, Bu, yang saya tangkap dari penjelasan Ibu ya. Menurut Ibu dari yang Ibu bilang tadi, mungkin model yang mau Ibu pelajari tingkatkan kan. Jadi rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan ini tadi, model ini tadi, rencananya ke depan seperti apa, Bu? Rencananya mungkin saya akan belajarnya dengan cara membawa anak untuk bermain sebentar kan? Untuk sebelum melanjutkan pembelajaran supaya tidak jenuh, saya mengajak anak untuk bermain dengan cara berkelompok atau berdiskusi, masing-masing setiap kelompok untuk maju ke depan untuk memperjelaskan hasil-hasil diskusi mereka. Setuju sekali ya, Bu ya. Mungkin dengan cara kita mengajak mereka gitu ya, tadi yang bermain, mengajak mereka melihat sesuatu yang bisa membuat mereka lebih semangat belajar seperti pembelajaran. Jadi semoga bisa membuat mereka lebih semangat dalam kegiatan belajar seperti itu ya, Bu ya, yang saya tangkap ya. Nah, dari rencana tersebut yang Ibu bilang tadi, kira-kira kapan Ibu mulai akan melakukan, waktunya kapan, Bu? Mungkin minggu depan. Mungkin dari minggu depan ya. Dari minggu depan. Harapannya semoga apa yang saya rencanakan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang saya inginkan seperti itu. Baik, Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu ini bisa Ibu lakukan dengan baik. Dari pengalaman Ibu meskipun baru ya, Bu, baru satu kali kita melakukan kegiatan coaching ini, Pak. Jadi kami mudah-mudahan nanti dari kegiatan ini, dari yang Ibu Megawati lakukan bisa dilakukan dengan baik ke depannya, Bu ya. Nah, dari proses kegiatan pembelajaran ini mungkin ada orang-orang yang akan Ibu libatkan dalam perencanaan tersebut, Bu? Ada, Bu. Terutama rekan-rekan kerja dan juga yang ada di tempat ini atau juga siswa ya, supaya kami tetap berkolaborasi bersama, terus saling bertukar pendapat antara satu dan yang lain. Iya. Bagus sekali ya, Bu, karena kita dalam melakukan segala sesuatu yang harus saling minta saran, minta pendapat dari rekan-rekan kita yang ada di sekeliling kita ya, Bu ya. Nah, baik, Bu, mengenai penerapan yang sudah Ibu lakukan di kelas, budaya positif dari pembelajaran yang Ibu lakukan, saya lihat juga sudah baik. Murid juga sudah nyaman kemarin dalam pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Selanjutnya guru perlu mencari tahu bagaimana cara murid, posisi murid, memantau murid dalam kegiatan yang Ibu sudah lakukan, dengan pelan-pelan kita belajar menjadi, misalnya mungkin awalnya kita merasa kurang percaya diri dan lebih percaya diri lagi ke depannya, Bu ya. Nah, selanjutnya dalam penerapan pembelajaran sosial emosional juga sudah saya melihat sudah ada, saya juga sudah melihat Ibu, contohnya kita pembelajaran ini kan saya melihat Ibu juga sudah sesuai dengan mengajak murid bersama-sama, jadinya berdoa bersama, terus berani mengungkapkan pendapat mereka. Contohnya saya juga melihat kemarin waktu pas observasi juga murid sudah berani maju ke depan menyampaikan hasil laporan mereka, hasil kelompok mereka diskusi. Nah, jadi penerapan pembelajaran sosial emosional juga sudah melihat sudah tercapai ya.
Nah, untuk rencana tindak lanjutnya Bu, bagaimana Ibu lakukan agar rencana kedepannya lebih baik lagi tindak lanjutnya. Mungkin saya akan mencari pengalaman yang lebih baru lagi ya Bu ya, supaya apa yang saya rencanakan, terus apa yang saya sampaikan kepada murid itu dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang saya ajarkan kepada murid mereka dapat menerimanya, bahkan mereka dapat melakukannya di setiap pembelajaran yang lain seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya, semoga rencana kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Apa yang berusaha diperbaiki ya kita perbaiki agar kedepannya lebih baik lagi ya. Jadi dari pembelajaran ini semoga kedepannya kita bisa juga menerapkan pembelajaran berkreasi konten ini dengan baik selanjutnya ya Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya pengembangan diri yang sudah saya lihat juga dari pengembangan diri ini saya melihat kegiatan Ibu sudah lakukan itu dari kegiatan pendahuluan, tujuan yang sudah dicapai juga sudah saya lihat ya Bu ya. Jadi penguasaan materi bagaimana kemarin Bu, apakah yang saya lihat sih Ibu sudah bisa menguasai materi. Mungkin Ibu bisa cerita bagaimana sih cara Ibu strategi Ibu agar penguasaan materi ini bisa Ibu kuasai sehingga bisa memberi secara baik kepada siswa. Yang pertama untuk penguasaan materinya terlebih dahulu saya menyiapkan perangkat ajar apa yang akan saya sampaikan. Terus setelah itu saya belajar sedikit demi sedikit supaya apa yang saya ajarkan itu sesuai dengan perangkat ajar yang sudah saya sediakan. Seperti itu Bu. Terus saya rasa penyampaian materi saya sudah cukup. Cuma itu tergantung kepada siswa, apakah siswa itu dapat menerima atau belum bisa menerima. Memang kebanyakan siswa itu, kalau kebanyakan siswa pasti berbeda-beda. Iya, beragam masing-masing individu. Jadi saya rasa saya sudah menyampaikannya dengan baik. Itu tergantung kepada anaknya. Ya, tapi tetap kita berusaha ya Bu ya, memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita di sekolah. Selanjutnya mengenai penerapan strategi pengembangan strategi, apa yang tujuan yang ingin Ibu kembangkan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang menarik kepada murid. Tujuannya seperti apa Bu? Tujuannya supaya murid itu dapat membedakan ciri-ciri hewan sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Kemarin kan saya menyampaikan materi tentang hewan dan tumbuhan, terawat dan tidak terawat. Jadi tujuan saya itu supaya siswa itu bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup yang terawat dan yang tidak terawat. Jadi saya juga melihat ya Bu ya, Ibu sudah berusaha, Ibu sudah melakukan tugas dan tanggung jawab Ibu secara maksimal. Saya juga melihat aktivitas dalam pengembangan ini, Ibu keaktifan murid juga terlihat dalam proses pembelajaran, meskipun ada mungkin sedikit murid yang mungkin mereka kaget ya, karena kita mungkin belajar selama ini dengan lama biasa, tidak pakai video, pakai gambar-gambar, jadi mereka tuh bagaimana juga strategi kita lagi ya Bu. Nah, saya juga sudah melihat kegiatan pembelajaran Ibu Megawati kemarin juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan KSE, meskipun mungkin belum yang seperti itu belum maksimal. Sebenarnya kita sudah berusaha ya Bu ya. Dan juga saya kemarin sudah melihat dan menggunakan bahasa juga sudah baik, sudah murid juga sudah bisa menangkap dengan baik arahan-arahan dari Ibu ya Bu ya. Nah, untuk yang
selanjutnya yang saya juga melihat kemarin pas observasi, saya juga melihat guru sudah memanfaatkan media yang ada, juga sudah membawa benda konkret ya Bu ya. Nah, jadi saya juga melihat usaha Ibu Megawati sudah berusaha sekali untuk mengenai tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan, berusaha memberikan pembelajaran secara optimal kepada murid ya. Nah, untuk dan kegiatan penutup juga kemarin dalam pengembangan aktivitas ini saya juga sudah melihat Ibu sudah mengarahkan murid mengajak murid melakukan refleksi ya Bu ya, mengenai materi yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya Bu, yang terakhir saya ingin bertanya juga kepada Ibu, bagaimana sih yang Ibu rasakan setelah kegiatan coaching ini yang telah kita lakukan bersama, apa yang Ibu rasakan? Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit kepada kami di sini. Saya rasa coaching ini ada manfaatnya untuk saya pribadi, karena ini adalah pembelajaran khusus untuk saya. Semoga kedepannya saya bisa mengubah cara pembelajaran saya supaya mencapai di tingkat yang lebih baik lagi Bu. Harapannya ini adalah pembelajaran yang terbaik untuk saya, pengalaman yang sangat berharga untuk saya seperti itu Bu. Bu, baik, terima kasih ya Bu ya atas partisipasi Ibu yang sudah berkenan mau sebagai guru yang mau di coaching dalam kegiatan praktik ini. Kemarin juga sudah kita lakukan observasi dan ini adalah kegiatan pasca observasinya. Semoga apa yang kita lakukan ini ke depannya bisa kita terus terapkan ya Bu ya, dapat bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan kompetensi kita ya Bu ya. Semoga juga kita saling mau bekerja sama lagi ya Bu ya. Terima kasih juga kepada Ibu Megawati yang sudah berkenan menjadi guru yang luar biasa, yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan program guru penggerak yang saya ikuti. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat. Mungkin kegiatan ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Ibu sudah berkenan hadir hari ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam berbahagia. Terima kasih.